Bismillahirrahmanirrahim. Famin dalikal azabul qabri wa na'imuhu wa su'alul malakaini munkarin wa nakirin wa ba'thu wa khasru wal qiyamatu wal hisabu wa thawbu wal azab wa thawabul wal azabu wal mizanu wan nuru was sirat wan naru wasiratu wal hautu wasyafa'atu wal jannatu wal khulutu wa ru'yatu lillahi ta'ala bil jannati wa tu'minu bil malaikatillahi wa rusulihi wa kutubihi wa bil qadri khairihi wa syarihi wa annahu sallallahu alaihi wasallam khatamu nabiyyina wa sayyidi waladu adama ajma'ina. Bismillahirrahmanirrahim. Episode yang kelima, lanjutan dari kitab Sulam Taufiq, masih yaitu makna kalimat syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa annahu shadiqun fi jami'i ma akhbara bihi. Kita harus yakin, mantap, percaya bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang jujur, yang benar dalam setiap apapun berita yang dibawa oleh beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini perlu ditancapkan, perlu dipelajari, perlu disampaikan kepada anak-anak muda. Ini penting. Sebab iman ini hubungannya dengan hati. Kalau hati tidak dibersihkan, tidak diasah, tidak dipelajari ilmu-ilmu semacam ini, susah kita untuk menjadi orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Famin dalika adzabul qabri. Sebagian yang harus diimani oleh orang Islam adalah salah satunya berita dari Rasulullah tentang apa yang terjadi di dalam kuburan. Maka kata Rasulullah, di dalam kubur itu nanti ada siksa, juga ada kenikmatan. Jadi ada yang di kuburan itu semakin tambah susah, tambah mendapat siksa. Ada juga yang di kuburan itu mendapat kenikmatan. Maka doanya para ulama, kalau kita mendoakan orang tua kita atau tetangga kita yang sudah meninggal, Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Ya Allah, semoga kuburannya orang tua saya ini menjadi taman-taman surga, menjadi kenikmatan-kenikmatan kubur. Jangan sampai ya Allah masuk dalam kuburan justru mendapat laknat, mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertama yaitu tentang siksa kubur dan tentang kenikmatan kubur. Yang nomor 2, wasu'alul malakaini mungkarin wa nakirin.
harus percaya berita dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang malaikat dua yang akan menemui kita nanti di alam kubur. Satu bernama malaikat mungkar, dua namanya malaikat nakir. Mungkar itu diingkari, nakir itu menakutkan. Wa innama summiya hadzanil malakani bidzalika li'annahuma ya'tiyanil mayyita bisuratin mungkaratin. Karena aslinya kenapa dikatakan malaikat diberi nama mungkar nakir? Karena memang wajahnya serem, wajahnya sangat menakutkan. Diceritakan fa inna sifatahuma annahuma aswadani azraqani a'yunuhuma, bahwa malaikat mungkar nakir warna kulitnya hitam, kemudian matanya biru, dan kakudurin nuhas, seperti panci-panci besar yang dari tembaga. Wa fi riwayatin kalbarki, suaranya kencang, menakutkan seperti pancaran kilat. Wa aswatuhuma karra'ti, suaranya bagaikan petir. Idza takallama yakhruju min afwahihima kannar, apabila malaikat berdua ini berbicara, seakan-akan mulutnya ini keluar api. Biyadi kulli wahidin min huma mitrakun, satu-satunya malaikat mungkar atau nakir membawa mitrak, pukul dari besi yang menyala, min hadid. Digambarkan lauduriba bihil jibalu ladzabat, kalau seandainya ada gunung yang besar dipukul dengan kentesnya malaikat mungkar nakir, pasti gunung itu akan meleleh. Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya ini kalau berhadapan dengan orang kafir. Tapi kalau berhadapan dengan orang Islam lain. Hadis riwayat mengatakan bahwa ketika Sayyidina Umar Ibnul Khattab meninggal dunia, yang membaca talqin atau yang mendoakan di atas kuburnya ialah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kita berkeyakinan bahwa Umar Ibnul Khattab adalah walinya Allah. Kita berkeyakinan bahwa Sayyidina Ali adalah walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kakeknya wali, mbahnya para wali. Dua-duanya manusia ini manusia super. Satu menyanjung dengan yang lain menyanjung dengan yang lain pula. Saling menghargai, saling menghormati, saling mencintai, saling membagi tugas masing-masing. Maka singkat cerita, Sayyidina Ali ketika membaca doa di atas kuburan Sayyidina Umar, Sayyidina Ali kaget luar biasa. Karena apa? Lihat wajahnya Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Ternyata wajahnya itu pucat, kuning pucat. Ada rasa takut yang luar biasa. Kemudian Sayyidina Ali bersalam kepada Sayyidina Umar, ya akhi Umar Ibnul Khattab, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ahlat diyar. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya akhi Umar, ya asadallah.
Ya man yakhafus syaitanu bijaryih. Wahai Sayyidina Umar, aku lihat kenapa wajah kamu kuning seperti itu, pucat seperti itu, memang ada apa? Kemudian Sayyidina Umar bercerita kepada Sayyidina Ali bahwa sesungguhnya detik-detik kedatangan dua tamu yang baru kenal di alam kubur bernama malaikat Mungkar dan Nakir, dengan melihatkan wajah aslinya berbentuk hitam, matanya biru bagaikan panci dari besi yang dipanaskan, maka Sayyidina Umar mengatakan, "Akhi Mungkar Nakir, na'am. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam warahmatullah." Mungkar dan Nakir, "Tolong, nanti kalau kau ketemu dengan orang Islam setelah saya, tolong jangan menampakkan wajah aslimu. Tolong ganti pakaian, jangan seperti ini keadaanmu." Maka yang namanya Mungkar Nakir tadi kembali lagi ke kamarnya, salin ganti pakaian, berbentuk makhluknya Allah, ciptaan Allah yang lembut, yang suaranya enak. "Salamu alaik Zainal Anbiya, salamu alaik atqal atqiya." Maka semenjak meninggalnya Sayyidina Umar, maka malaikat Mungkar Nakir kalau bertemu dengan orang Islam, dia mengucapkan salam, "Assalamualaikum warahmatullah." Ia tidak menampakkan warna kulit aslinya, tapi berbentuk meniru wajahnya, meniru senyumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita membaca talqin itu, idza ja'akal malakani al-muwakkalani bika fala takhaf wala yafza fa innahuma khalqun min khalqillah. Wahai orang yang sudah mati, ketika nanti kau didatangi dua malaikat Mungkar dan Nakir, jangan takut, jangan bingung, jangan gentar, jangan grogi. Kalau ditanya, jawablah. Kalau bertanya kepadamu, jawablah. Kalau tanya macam-macam, jawablah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah kejadian itu, Sayyidina Ali berwasiat kepada seluruh orang Islam. Ada nanti hadis namanya wasiyatul Mustafa. Wasiatnya Rasulullah khusus buat Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali pesen khusus buat sahabat-sahabatnya. Apa kata Sayyidina Ali? "Ashabi wa sahabat-sahabatku. Sesungguhnya akhi, saudaraku yang bernama Umar ibnul Khattab ini mencintai kalian ini bukan hanya ketika dia masih hidup, tapi dia di dalam alam barzakh, di dalam alam kubur pun masih mencintai kalian semua." Terbukti usul kepada malaikat, kalau nanti kaum Mungkar Nakir bertemu dengan umat Islam, tolong jangan dandan seperti ini. Subhanallah, alhamdulillah. Ya. Siksa kubur dan nikmat kubur. Nomor 2, pertanyaan Mungkar dan Nakir. Yang nomor 3, wal ba'su. Ya. Yang nomor 3, wal ba'su, bangun dari kubur. Wa huwa ibaratun an ihya'il mauta wa ikhrajihim min kuburihim ba'da jam'il ajza'il asliyah wa hiyallati min sya'nihal baqa'u min awalil umri ila akhirih. Itulah namanya ba'su, dibangkitkan dari kubur. Kapan itu? Ketika trompet
Israfil sudah dibunyikan. Matan nasu ala ma asya alaih wa bu'isan nasu ala ma mata alaih. Orang itu akan mati sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Maka orang itu nanti akan dibangkitkan sesuai dengan cara akhir kematiannya. Kalau orang meninggalnya baca syahadat asyhadu alla ilaha illallah atau baca la ilaha illallah, la ilaha. Nanti bangkit dari kuburan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau orang baca sholawat, assalamu alaik, assalamu alaik, assalamu alaik, ya Rasulullah, ya Habiballah. Nanti bangunnya, la ilaha, ya Rasulullah, ya Habiballah. Kalau orang di dunia sering zikir, Allah, 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 Allah. Nanti bangunnya, Allah, 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 Allah. Dan saya kalau orang lagi maksiat, ya pas minum gini umpamanya, pas minum ciu mati. Jadi nanti sambil bangkit dari kubur bawa ciu. Naudzubillah. Kalau meninggal pas mabuk, ya mabuk teler. Kalau meninggalnya pas kecelakaan, bangunnya nanti bentuknya kecelakaan. Naudzubillah. Maka yang kita minta itu ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah li sittatun utfi bihim harrul waba'il khatimah al mustafa wal murtada wa ibnahuma wa Fatimah wa Syekhonal Habsyi Ali arju awafi daima ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya. Kemudian wal ba'su wal asyru wal ba'su bangkit dari kubur. Ini harus diyakini, ini harus dipelajari, ini harus ditotoh, ditancapkan di hati. Bahwa siksa kubur itu ada, bahwa mungkar nakir itu ada, bangkit dari kuburan itu ada. Dan harus diimani, harus diyakini. Jadi kalau ada cerita ulama nanti dari kuburan kita akan dibangkitkan, harus percaya. Kalau tidak percaya berarti kafir. Maka dulu ada orang namanya Ubay bin Khalaf. Ini didengkotnya orang kafir. Jika Rasulullah ya ceramah menyampaikan, nanti saudara-saudaraku, kalau kalian ini sudah meninggal, nanti setelah dikubur, nanti akan dibangkitkan, dimintai pertanggungjawaban, akan ditanya amalmu, perbuatanmu, perilakumu, harianmu, apa kenikmatan Allah yang sudah diberikan kau gunakan apa. Ada orang namanya Ubay bin Khalaf lari ke kuburan. Ada kuburan yang lama itu diduduk, gitu, digali, kemudian tulangnya dipotong-potong, dibawa, diwadahi keranjang, dilempar di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ia berkata, "Qul man yuhyil 'idhama wa hiya ramim." Muhammad, ngomong sekarang. Kau jangan pidato sekali lagi ya. Kau cerita bahwasanya nanti setelah mati akan dibangkitkan kembali. Saya tidak percaya. Kenapa memang? Masa tulang-tulang seperti ini akan dibangkitkan lagi? Tidak masuk akal dong. Tidak logis dong. Katanya Ubay bin Khalaf. Fi ingkaril ba'si wa atahu bi azmin balin yufattituhu biyadih. Membawa tulang-tulang yang sudah tua, tulang-tulang yang sudah lama itu dipotong-potong, dilempar di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ya bingung.
Maksudnya bingung jawab wong sing model ngene iki piye. Akhirnya dapat firman dari Allah Subhanahu wa taala, "Qul yuhyi alladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim." Awalam yarol insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa qasimum mubin. Orang itu kalau diceritani tentang hari kebangkitan dari kubur, maka memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya Ubay bin Khalaf. Maka dijawab oleh Allah, yang akan menghidupkan itu adalah alladzi ansha'aha awwala marrah, yang membuat pertama kalinya. Tentunya kalau meneruskan lebih gampang, kalau yang membuat, yang punya ide pertama kali, itu yang paling sulit. Diajak mikir oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang keempat, wal ba'su. Yang ketiga wal ba'su, yang keempat wal hasyru. Wa huwa ibaratun an suqihim jami'an ilal mauqif, an sauqihim jami'an ilal mauqif, wa hiyal maudi'ul ladzi yaqifuna fihi min ardil qudsi al mubaddalati allati lam ya'sillaha 'alaiha, allati lam yu'sallahu 'alaiha di faslil qada. Itu namanya padang mahsyar. Semua nanti manusia akan dikumpulkan dalam padang mahsyar, di mana bertempat menjadi satu dalam terminal yang akan menuju manusia, apakah ke surga, apakah ke neraka, harus berhenti dulu di namanya mauqif. Katakan di sini wala farqa fi dzalika baina man yujaza wa humul insu wal jinnu wal malaku wa man la yujaza kal bahaim wal wuhush. Di kata Imam Nawawi di sini dikatakan semua manusia, semua makhluk Allah ciptaan Allah, baik manusia atau makhluk yang berhak mendapat balasan atau makhluk yang tidak berhak menerima balasan, seperti hewan, seperti binatang liar, ya, hewan-hewan liar, itu juga dikumpulkan semua, termasuk malaikat, termasuk jin, termasuk manusia, di padang mahsyar untuk melanjutkan episode yang berikutnya. Yang kelima, wal qiyamatu, besok akan terjadi kiamat. Maka manusia gelem ora gelem, percaya atau tidak percaya, harus percaya bahwa nanti akan ada kiamat. Ya. Wal khisabu, dan hisab. Nomor 7 hisab. Nomor 6 kiamat. Kiamat itu apa? Dikatakan di sini wa awwaluha fajru yaumil jum'ah. Kiamat itu datangnya pertama yaitu waktu subuh pada hari Jumat. Ilama la yatanaha wa huwal haq. Wal qiyamatu hiyallati ta'umun nasa wa ta'tihim baghdatan wa ta'khudhum akhzatan wakhidatan ala ghaflatin fi yaumil jum'ah bi ghairi syahrin ma'lum wala sanatin ma'rufah. Datangnya hari kiamat itu pada hari Jumat waktu subuh. Jadi kalau kau bangun dari subuh,
Bangun pagi, begitu matahari kok keluar dari barat, berarti kiamat. Kalau matahari masih keluar dari timur, alhamdulillah asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah musliman wa ma kana minal musyrikin. Dan hari kiamat itu datangnya tiba-tiba, tidak pakai pengumuman, tidak pakai woro-woro, itu terserah Allah. Yang jelas pada saat itu kok manusia sedunia ini meninggalkan Allah, lupa kepada Allah. Saat itulah datang hari kiamat. Bulan apa? Ghairu ma'lum. Ghairu ma'rufah, tahun berapa, tidak ada yang tahu. Maka kalau ada orang meramal hari kiamat nanti tahun 2012 umpamanya, itu mesti bohong. Tahun sekian datangnya kiamat sesuai dengan hitungannya bumi, langit, wah, bohong. Ramalan-ramalan itu kira-kira. Nanti kalau kebetulan ramalannya tuh pas, wah sombong. Wah ini loh ramalan saya. Maka siapa yang butuh ramalan ke sini, yang harus bayar sekian juta. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang nomor 8 nomor 7 wal hisabul dan hisab. Bismillahirrahmanirrahim. Hisab wa huwa tauqifullahi annasa ala a'malihim. Hisab itu hitungan. Setelah ada di padang mahsyar, maka semuanya orang akan mendapat buku catatan amal. Ya. Itulah namanya hisab. Kalau menerima catatannya dengan tangan kanan berarti orang hebat. Kalau menerimanya tangan kiri berarti orang yang sesat. Maka kalau wudhu membasuh tangan kanan itu Allahumma a'tini kitabi biyamini. Allahumma la taj'al kitabi bishimali. Ya Allah, semoga tangan kanan saya ini nanti yang menerima catatan amal saya. Jangan sampai yang menerima catatan amal tangan kiri. Tangan kanan tanda al-yumun, tanda kebaikan, tangan buruk, tangan kiri tanda kejelekan. Fa amman utiya kitabahu biyaminihi fasaufa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Fa amman utiya kitabahu bishimalihi fasaufa yad'u subura wa yasla sa'ira. Di orang Islam menerima dengan buku catatan dengan tangan kanan. Kalau orang kafir teriak-teriak, menangis, minta tolong-tolong karena hasil menerima catatan amal dengan tangan kiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul amin wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.